Saudara, mari kita merenungkan sebuah tema yang saya beri judul Belajar Bersabar, Jangan Gusar. Belajar bersabar, jangan gusar. Kita pelajari dari Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai 12. Saya bacakan untuk kita sekalian. Bersabar dalam penderitaan. Yakobus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Berikan pencerahan kepada setiap kami, buka hati kami, pakai hamba-Mu untuk men-share apa yang sudah dipersiapkan melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Belajar bersabar, jangan gusar. Tidak gampang, saudara. Tetapi harus. Yakobus memberikan surat ini, saudara, kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang bagaimana? Orang-orang kudus yang sedang menderita. Saudara, orang yang sedang menderita, kalau kita minta dia sabar, itu berarti dia melanjutkan penderitaannya. Sangat-sangat kejam kita. Tetapi saudara, ini nasihat firman Tuhan. Bersabarlah. Jadi bersabarlah itu dari awal sampai akhir surat Yakobus ini mencatat kira-kira yang mau kita pelajari, yaitu tentang sabar. Ini diberitahukan bahwa sesungguhnya Allah tidak setuju dengan semua kesalahan di dunia ini. Allah tidak kompromi, tidak setuju dengan kesalahan di dunia ini, dan ia berharap agar orang-orang yang percaya, yang ditempatkan di dunia ini, di dunia yang fana, di dunia yang sementara ini, bersabar. Bersabar menunggu, menanti, karena ada waktu Tuhan yang sangat indah. Ada 3 kali Yakobus mengingatkan kedatangan Tuhan di dalam bagian Alkitab yang kita baca. Coba kita perhatikan ayat ke-7 mencatat demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kita nggak tahu kapan, tapi bersabarlah menunggu. Ayat ke-8 mencatat, kamu juga harus bersabar dan harus ditambah lagi meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, ini ada sedikit pengharapan. Karena kedatangan Tuhan dikatakan sudah dekat. Lalu ayat ke-9 agak kurang terus terang disampaikan. Tapi coba kita perhatikan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan,
supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi ini juga mulai lebih dekat, di ambang pintu kedatangannya. Nah, saudara, Yakobus memakai dua kata kesabaran yang berbeda. Kalau kita perhatikan ayat 7, ayat 8, ayat 10, di situ muncul kata bersabar. Dan juga ada kata kesabaran. Dan juga ada kata ketekunan. Bersabar, kesabaran, ketekunan itu semuanya boleh dibilang sinonim. Orang yang mau tekun itu berarti harus sabar. Orang yang mau sabar itu berarti harus mau tekun. Ayat 11 mencatat secara harafiah, tetap tinggal, di situ katakan. Tetap tinggal. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi ayat ke-11 itu mau dikatakan tetap berada pada jalurnya, tetap tinggal dalam jalurnya. Jadi kesabaran itu sama dengan tetap berada di tempat dan dengan teguh berdiri pada saat Anda ingin melarikan diri. Itu baru namanya kesabaran. Di saat-saat kita merasa tidak nyaman, tapi kita berusaha tetap tinggal, tetap dalam keadaan itu, tidak berubah, tetap setia, tetap tekun. Itu kesabaran. Saudara, banyak ahli mengatakan bahwa penderitaan itu sama dengan mengarah kepada kesabaran yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan ketekunan mengarah kepada kondisi. Jadi pada saat menderita, itu keadaan manusia sedang menderita. Lalu kondisinya bagaimana? Kondisinya dia harus tekun. Bagaimana orang Kristen dapat mengalami kesabaran menderita seperti ini selagi menunggu kedatangan Tuhan yang tidak tahu kapan. Tetapi ada satu janji yang pasti, yaitu Dia pasti datang. Nah, kalau ada kepastian, maka kita tidak masalah dengan waktu untuk menunggu, karena pasti datang. Justru yang tidak pasti itu kita merasa entah bagaimana, mau tunggu sampai kapan, saudara. Jadi kita bersyukurlah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus menebus kita dan Dia memberikan keselamatan pada kita, dan Dia sekarang berada di sorga sana, sudah naik ke sorga, dan Dia berjanji akan datang kembali. Itu satu kepastian. Dalam waktu menunggu, kita sebagai anak-anaknya tidak perlu ragu. Kita tinggal tekun menunggu, karena Dia pasti datang. Dia seperti orang tua kita yang berjanji kepada kita akan menjemput kita, maka sebagai anak tidak ragu. Kalau sudah waktunya dia tunggu, dia pasti, orang tua pasti datang. Karena orang tua kita mengasihi kita. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, Allah kita. Dia mengasihi kita. Kita tunggu Dia. Dia pasti datang. Pasti datang, saudara. Saudara, ada dikatakan tentang petani. Kalau kita perhatikan 5 ayat 7 sampai 9. Disinggung tentang petani. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya.
Petani itu orang yang sabar dan dia harus sabar. Kalau dia tidak sabar, dia tidak akan mencapai hasilnya, saudara. Kalau kita perhatikan, petani itu menunggu tanaman yang dia tanam, baik jagung, padi, ataupun apa saja yang dia tanam, dia harus tunggu beberapa bulan. Bahkan kalau dia tanam pohon yang besar, pohon durian, pohon mangga, dia harus tunggu sampai bertahun-tahun. Melewati cuaca, dia harus siram, dia harus kasih pupuk, dia harus kasih air, tidak boleh terlalu banyak, harus pas menjaga agar ada matahari yang bersinar. Kalau dia berada di tempat yang bersalju, dia juga perlu berjaga. Kalau dia berada di tempat yang banyak kutu, dia juga perlu berjaga. Banyak binatang yang mungkin akan merusak tanaman, dia juga harus berjaga. Sabar. Petani harus sabar menunggu karena memerlukan waktu menumbuhkan suatu benih. Perlu bersabar. Dan kesabarannya itu nanti tidak akan sia-sia. Disinilah letak, saudara, rahasia ketekunan. Apabila perjalanan kita atau perjalanan hidup kita sulit, doa kita belum terkabul, cita-cita kita belum tercapai, pengharapan kita belum mencapai standar, Allah sedang menumbuhkan tuaian dalam hidup kita ini. Ada proses waktunya. Disitulah, saudara, butuh kesabaran. Disitulah engkau dan saya membutuhkan kesabaran. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 10, di situ dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ada disinggung para nabi. Ini mengingatkan akan bagaimana ketekunan kita juga. Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan dalam nama Tuhan. Tapi mereka sendiri barangkali karena menyampaikan pesan-pesan tersebut, mereka mengalami siksaan. Mereka mengalami hinaan. Perhatikan, Nabi Nuh, dia disuruh buat kapal yang besar. Pada waktu belum terjadi hujan deras, banjir. Tapi dia sudah diminta untuk membuat. Dia taat, dia tekun, dia sabar membuatnya. Barangkali orang-orang sekitar menghina dia, mengeluh dia, mengeluh-elukan dia. Tapi dia tetap sabar. Karena dia tahu ada sesuatu yang pasti. Ada satu ayat yang mau kita baca, 2 Timotius, saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi, kalau kita mau setia, mau hidup di dalam Tuhan, akan menerima aniaya. Ini firman Tuhan. Jadi yang diperlukan adalah seperti yang Yakobus ajarkan, bersabar. Yang diperlukan adalah ketekunan. Disitulah akan menimbulkan kesenangan. Disitulah akan menimbulkan hasil. Jadi waktu menentukan hasil. Ketekunan menentukan hasilnya. Apabila kita gagal bertekun, itu berarti kita gagal. Justru orang yang taat, orang yang setia, maka hasilnya baik. Walaupun kita waktu taat itu menderita. Saudara, Yesus datang ke dunia ini, dia taat, dia setia, dia tekun, dia sabar menjalani
perjalanan salib tersebut. Disitulah dia mengalami penderitaan. Di situ dia mengalami siksaan. Di situ dia mengalami bagaimana rasa tidak menyenangkan. Tetapi disitulah kemenangan. Disitulah kesuksesannya. Yakobus memakai para nabi untuk menjelaskan bahwa inilah contoh. Jadi melalui contoh-contoh ini, artinya kalau kita sekarang sedang menderita, sedang susah, bukan hanya kita yang mengalaminya. Dulu zaman nenek moyang kita, para nabi, para rasul, mereka sudah mengalami semua itu. Bahkan barangkali apa yang mereka rasakan lebih berat daripada kita. Itu sebabnya jangan kita mengeluh. Bersyukurlah saudara. Bersyukurlah karena Tuhan itu masih beri kesempatan buat kita untuk mengalami penderitaan tersebut. Ada orang yang tidak pernah mengalami demikian saudara. Itu artinya apa? Artinya Tuhan tidak memberi kesempatan kepadanya. Saudara, di dalam Ayub 5 ayat 11, mari kita baca. Ayub 5 ayat 11. Ayub itu sebelum Mazmur. Jadi Ayub 5 ayat 11 saya bacakan untuk kita ya. Firman Tuhan berbunyi, Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Jadi orang yang hina derajatnya nanti tinggi. Kita tidak tahu, saudara, ketekunan itu berapa lama kita perlu. Kita tidak tahu penderitaan yang kita alami itu berapa lama. Bukan berarti kalau kita sudah taat pada firman Tuhan, otomatis kita tidak menderita. Tadi kita baca Ayub, kisahnya itu sangat tragis bukan? Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang setia, tetap saja mengalami penderitaan, tetap saja mengalami kesakitan. Tetapi justru ketekunan membuat dia mencapai puncaknya. Ketekunan membuat dia mencapai puncak keberhasilan. Sehingga dengan ketekunannya, firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, dia berhasil. Berhasil. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jika kita ingin berkat, jika kita ingin keberhasilan, harus siap tempur, taat pada Tuhan, dan siap tempur. Kalau kita ingin kegagalan, tidak perlu taat, santai saja, tidak perlu bertempur. 2 Korintus, saudara, kalau kita perhatikan 2 Korintus, dari pasal 1, 2 Korintus pasal 1, coba kita sama-sama lihat. 2 Korintus pasal 1, kalau tidak salah ayat yang ke-10, bunyinya demikian. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami. Saudara, ini berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kebangkitan. Dari penderitaan, dia akan memberikan pengharapan. Yang penting adalah ketekunan, kesabaran. Paulus menjelaskan kepada kita, pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti.
Karena itu, bersyukur. Karena itu, bersyukur kepada Tuhan. Atau kita mendapatkan berkat atas berkat karunia yang kita peroleh. Banyaknya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu bukan keinginan kita. Tapi kalau kita boleh menderita, ini adalah berkat. Kalau penderitaan itu kita anggap sebagai berkat, itu berarti kita menjalani dengan penuh ketaatan. Karena kita tahu pasti Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik. Allah itu baik. Anaknya saja dia korbankan untuk kita. Jadi tidak mungkin dia mau menyakiti manusia. Jadi kalau ada penderitaan yang kita alami, itu berarti ada maksud baik. Ada maksud baik daripada Allah terhadap hidup kita. Paulus sendiri, dia mengalami sakit penyakit. Alkitab mencatat seperti duri dalam daging, dia minta kesembuhan. Tuhan Allah tidak kasih. Kenapa? Karena Allah mau dia tetap taat pada Tuhan. Karena kalau dia diberikan kesembuhan, bisa saja dia menjadi sombong. Bisa saja dia tidak bersandar pada Tuhan. Jadi kalau hari ini hidup kita mengalami kesulitan, itu berarti kita diberi kesempatan untuk tetap setia, tetap dekat, tetap sabar kepada Tuhan. Hanya itu, saudara. Tidak lebih. Ingat, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang dikasihi Tuhan, kami semuanya, Bapa yang mengasihi kami juga, ampuni kami kalau selama ini ada sedikit saja kesulitan, kami sudah mengeluh, kami sudah menyalahkan Engkau. Tapi melalui perenungan pada hari ini kami mengerti bahwa yang kami butuhkan adalah ketekunan, ketaatan, tetap setia kepadamu. Karena Engkau tidak bermaksud jahat terhadap kami. Bahkan penderitaan, kesulitan, sakit penyakit yang kita alami, itu merupakan satu berkat khusus yang Tuhan mau ajarkan buat kami. Di situ kami butuh kesabaran. Di situ kami butuh ketekunan. Di situ kami membutuhkan kesetiaan. Tuhan, kami bersyukur kalau selama ini kami masih tetap setia kepadamu. Jangan biarkan kami terlepas dari genggaman Tuhan. Dari genggaman-Mu Tuhan. Karena kalau kami terlepas, kami tidak punya pengharapan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan jadi berkat buat saudara sekalian. Jikalau saudara mengalami berkat, saya Pendeta Somiman Saud meminta kepada Anda, share buat teman-teman yang lain. Jangan hanya terima berkat ini sendiri. Terima kasih.